Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman wal ihsan. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil 'asyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين تمسكوا بأشرف الأديان. أما بعد يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramat, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim al-mukhlisun yang senantiasa Allah muliakan, senantiasa Allah ridhai, berkahi, dan insyaallah senantiasa Allah jaga keistiqomahannya untuk selalu melakukan amal soleh, melakukan berbagai macam ketaatan, sehingga insyaallah semuanya akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah, menjadi hamba-hamba yang ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karunia-Nya, nikmatnya, berbagai macam kasih sayangnya begitu banyak kepada kita semua. Di antaranya nikmat-nikmat yang sering kita tidak sadari, nikmat yang kita kadang enggak merasa, yaitu nikmat yang jauh lebih mahal, yaitu nikmat hidayah taufik, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah taufik yang menjadikan kita ini Allah mudahkan untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhai. Salat 5 waktu dijaga, ya kan? Berbagai macam amal saleh yang lain, termasuk hadir ke majelis, belajar ilmu, ya kan? Mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, lalu berusaha untuk mengamalkannya. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang tidak kelihatan, ya, yang tidak fisik. Di samping nikmat yang sifatnya fisik ya banyak banget gitu. Cuman kadang-kadang kalau yang non fisik ini suka nggak ingat kita, ya, padahal ini lebih mahal. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa ta'allamahu, dan mempelajarinya, wa amila bima fihi, lalu mengamalkan yang bisa kita amalkan, ya. Kalau ada perintah maka kita lakukan semampu kita yang bisa kita lakukan. Di luar kemampuan kita ya Allah enggak menuntut, ya. Jadi membaca Al-Quran, terus mempelajarinya, terus mengamalkannya, maka dikatakan ulbisa walidahu, nanti kedua orang tuanya akan dikenakan, dipakaikan tajan, mahkota, dau'uhu kadau'is sams, yang cahayanya itu begitu bercahaya, ya,
seperti cahaya matahari. Jadi akan dikenakan mahkota yang begitu cemerlang, begitu bercahaya seperti terangnya matahari. Lalu belum cukup dengan itu, dikenakan pakaian kebesarannya, perhiasan yang lebih indah dan lebih mahal dari dunia dan seisinya. Anaknya yang ngaji, yang baca Quran, yang mengamalkan, nih bapaknya dan ibunya itu mendapatkan kemuliaan seperti itu ya. Lalu bapak ibunya sambil tercengang, terkagum-kagum, terharu bertanya, "Ya Allah, bima kusina hadza?" Ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Dipakaikan mahkota yang begitu indah, perhiasan yang begitu indah. Perasaan dulu waktu saya hidup biasa-biasa saja. Tapi kenapa saya mendapatkan kemuliaan seperti ini, dari mana? Ternyata dijawab, bi akhdhi waladikal Quran. Itu semua karena anakmu yang membaca, yang mempelajari dan mengamalkan. Kita ini ibu-ibu atau anak-anak kita? Anak-anak. Kita semua anak-anak. Saya udah berjenggot putih juga namanya anak-anak, ya kan? Karena kita punya orang tua. Kita nggak langsung ujuk-ujuk tua begini. Ya kita lakukan ini, nanti manfaatnya diantaranya dirasakan oleh orang tua kita. Maka kita niatkan nih, bakti kita nih udah telat, mungkin orang tua kita sudah baru meninggal. Waktu itu kita masih banyak ya kesalahan, kehilapan, belum bisa berbakti. Bukan berarti kehilangan kesempatan, masih ada. Sampai kita mati masih kita terus ngaji, baca Quran, ngaji Quran, kita amalkan sebisanya. Allah perintahkan dalam Al-Quran supaya sholat, kita sholat. Allah perintahkan ngaji, kita ngaji. Jadi kalau kita sebagai anak ya, kita melakukan itu tadi, nah itu orang tua kita. Nah kalau orang tuanya saja yang tidak langsung membaca, tidak langsung mengkaji, tidak langsung mengamalkan udah dapat kemuliaan seperti itu, apalagi kita yang ngaji langsung, pasti lebih besar. Ya kita semua juga anak-anak. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bercandaan dengan sahabat. Ketika sahabat nih sudah, yang lain sudah bagian-bagian kendaraan ontanya, ini si fulan naik onta ini, naik ini. Ada satu orang yang belum dapat bagian naik onta, kata dia. Terus baginda, saya naik onta mana? Kamu naik anak onta aja. Naik anak onta. Dikiranya anak onta kecil, maksudnya anak onta yang sudah gede juga anak onta, karena dulu juga dia adalah anak ya, kita juga gitu. Jadi masya Allah ya, ini satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan, yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ketika Allah kasih kesempatan kita untuk ngaji, untuk membaca, untuk mengamalkan ini, ternyata karunia Allah itu begitu besar. Belum lagi amal soleh yang lain. Nah semua amal soleh itu bisa terjadi, bisa kita laksanakan itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena apa? Rahmat Allah, karena taufik Allah. Allah memberikan pertolongan. Kita kepengen melakukan yang baik dan Allah kasih kemampuan kita melakukannya, itu namanya taufik ya. Jadi masya Allah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang lain tentu nggak bisa kita hitung ya. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Baik, marilah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ya, maknawiyah tadi, nikmat-nikmat yang enggak kelihatan ini, yang jauh lebih besar ini, Allah senantiasa jaga sampai akhir hayat kita menjadi hamba-hamba yang selalu beramal soleh ya. Insyaallah mudah-mudahan semua akan menjadi ahli surga. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, kata Allah apa?
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu di dua tempat, kehidupan di dunia ini ya. Kalau orang selalu beramal soleh di dunia pasti bahagia ya. Tapi lebih bahagia lagi, balasnya lebih besar lagi nanti kehidupan di akhirat, kehidupan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir sedang mengkaji masih dalam rangka mengkaji surat An-Nazi'at. Kalau tidak salah sudah sampai ayat 33. Berarti sekarang kita lanjutkan ayat 34. Ya, kita biar cukup waktunya kita coba pelan-pelan sambil langsung kita baca dulu biar berkah ya, biar setiap hurufnya Allah datangkan keberkahan, pahala ya. Masih ada ayat 34 sampai selesai nanti ayat 46. Saya membaca dulu, ibu-ibu nanti melanjutkan atau mengikuti sesudah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
Baik, Masya Allah kita sudah baca sampai selesai. Nanti coba kita bahas bareng-bareng, kita ngaji apa kira-kira pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Fa idza ja'atil dhammatul kubra. Fa idza, maka ketika ja'at datang ad-dhammah. Ad-dhammah itu bisa malapetaka, bencana, musibah, tapi yang sangat besar. Al-kubra, yang besar. Ad-dhammah itu bisa diartikan bencana, malapetaka, musibah, tapi ini juga salah satu dari nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat itu kan banyak. Apa diantaranya? As-sakhah. Apa lagi? Al-haqqah. Apalagi as-sa'ah, yaumul qiyamah, itu jelas ya. Ada nama-nama hari kiamat yang banyak sekali. Nah, ini diantaranya juga bentuknya namanya ad-dhammah. Dhammah itu adalah satu bencana, musibah, malapetaka yang sangat besar, yang tidak menyisakan bagian manapun. Kalau sekarang kan sering ada bencana, tapi bencananya biasanya kan ada wilayah tertentu ya. Sekarang maunya di Maroko ada gempa, di Libya ada topan dan beberapa ya. Kalau kita di sini juga kadang-kadang daerah-daerah tertentu. Tapi kalau yang disebut dengan dhammah ini bentuk bencana, musibah yang merata, nggak meninggalkan bagian manapun. Makanya disebutkan ketika datang bencana malapetaka besar. Ini sebetulnya istilah lain dari datangnya hari kiamat. Nah, ini ayat ini sebetulnya diawali dengan cerita-cerita sebelumnya. Kita sudah membaca bagaimana Allah SWT bersumpah dengan malaikat-malaikat, malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan lemah lembut, malaikat yang mencabut orang-orang kafir dengan kasar, malaikat yang berlomba-lomba untuk, disebutkan dalam ayat-ayat di awal tadi, yang semua itu menguatkan bahwa pasti semua itu akan terjadi hari kiamat. Dan nanti kalau sudah hari kiamat, semua orang mati lalu semua akan dihidupkan. Tapi orang-orang kafir enggak percaya. Terus ditanya sama Allah, antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Kalau kamu enggak percaya bahwa Allah itu mau menghidupkan lagi nanti orang yang sudah mati, coba kalian itu lebih hebat mana dengan langit dan bumi yang sebesar ini? Kalau langit yang bumi yang begitu kokoh, yang begitu luar biasa aja Allah mudah sekali membuatnya. Hanya cukup mengatakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau membuat yang sehebat itu aja Allah bisa, apalagi hanya menghidupkan kalian manusia, orang sudah ada bahannya. Kalian kan sudah terjadi, sudah ada sekarang, mati kemudian dihidupkan lagi, tentu lebih gampang. Nah, tapi tetap aja orang kalau nggak beriman ya nggak percaya. Simbolnya orang yang tidak percaya kepada hari kiamat disebutkan adalah siapa? Fir'aun. Diceritakan tentang Fir'aun sebelumnya. Fir'aun yang begitu sombong, dia merasa berkuasa. Sungai Nil itu dianggap sebagai penguasanya dia. Bukankah ini saya? Dan sungai Nil yang ada di bawahnya, ini semua tanah Mesir adalah milik saya adalah Tuhan kalian. Lalu dikatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia menyombongkan. Nah, ini digambarkan nih simbol dari orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Seperti apa? Fir'aun. Bagaimana Fir'aun itu nasibnya? Ketika diajak oleh Nabi Musa untuk masuk Islam, mengikuti dakwahnya Nabi Musa, ternyata dia tidak mau. Bahkan fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Malah justru si Fir'aun itu menunjukkan kekuasaannya. Dia kumpulkan tukang-tukang sihir, lalu dipamerkan di hadapan rakyatnya. Diajak tanding nih kekuatan Nabi Musa dengan sihir-sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya itu dengan izin Allah kalah.
Malah tukang sihirnya itu yang tadinya minta kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau saya menang kira-kira saya akan dapat apa? Oh, kalian akan kasih hadiah, kalian semua akan jadi orang-orang yang dekat denganku, kasih kekuasaan. Tapi begitu ngelihat apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa bahwa itu mukjizat dari Allah, bahwa Musa itu adalah utusan Allah, akhirnya tukang sihirnya itu berbalik. Yang dulunya janji mau membantu Fir'aun, malah apa? Dia mengakui kenabian Nabi Musa. Dia percaya kepada Allah. Maka Fir'aun berjengkel banget. La usallibannakum, sungguh kalian akan saya salib nih, saya matikan semua. Saya cincang nih, saya potong dari kanan dulu, nanti kiri gitu. Saking marahnya Fir'aun kepada tukang sihirnya, disuruh membantu untuk memenangkan, malah dia malah justru nyebrang ya, membela Nabi Musa. Tapi akhirnya tetap saja Fir'aun itu akhirnya hancur. Dia dengan bala tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel. Kita sampai di Laut Merah ya. Tiba-tiba ya, Musa dengan mukjizat yang Allah berikan dan pengikutnya bisa nyebrang Laut Merah dengan selamat. Allah kasih izin ya, air itu minggir ya, memberi kesempatan jalan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Terus jadi seolah-olah ada jalan nyebrang. Nah, begitu Fir'aun di belakangnya ikut nih, ngikutin jalan dia. Begitu sudah sampai tengah, Fir'aun dan tentaranya kemudian apa? Allah balikan airnya. Klep lagi, sudah mati semua. Nah, makanya itu digambarkan, itulah kalau orang menyombongkan ya kan. Kalian coba dengerin, Musa yang hebat, Fir'aun yang hebat begitu aja, akhirnya kalian mati. Masa kalian gak percaya juga gitu kan? Dan yang paling disebutkan itu ketika Fir'aun itu sudah mau menjelang ajalnya, itu sudah lagi sakaratul maut, itu akhirnya dia baru beriman. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi sayang sudah telat. Nah, ini digambarkan kita jangan sampai telat nih. Jangan kayak sampai seperti kisahnya si Fir'aun, nah, yang akhirnya sia-sia ya, keimanannya enggak lagi diterima karena sudah telat. Nah, ini digambarkan nanti ada saatnya di mana akan datang Qamah al-Kubra, yaitu peristiwa yang sangat besar, malapetaka yang sangat besar yang mengenai semua orang. Yauma yatadzakkarul insan. Yauma yatadzakkaru, yauma pada hari, yatadzakkaru ingat. Pada hari ingat. Siapa yang ingat? Al insanu manusia. Ma apa-apa sa'a yang dia sudah lakukan. Di hari itu semua orang nanti akan ingat apa-apa yang sudah dia lakukan. Bisa ingat karena Allah kembalikan lagi ingatannya ya. Kalau sekarang kan memang orang kan gampang lupa, ya kan? Yang kemarin aja udah lupa ya. Yang kadang-kadang barusan aja suka lupa. Apalagi kalau udah semakin memori semakin lemah ya. Ibarat laptop itu ibaratnya ini sudah semakin ketinggalan, udah nggak canggih lagi gitu ya kan? Karena memang daya ingat manusia itu ya terbatas, ya kan? Makanya supaya kita supaya kita gampang ingat itu harus diulang. Karena gambaran pikiran manusia itu seperti seperti tabung lah, seperti toples gitu. Jadi sesuatu yang sudah duluan masuk itu kalau kita mau ambil ya susah, paling di bawah gitu. Yang paling mudah yang di permukaan. Sama pikiran kan gitu. Pikiran dia diisi informasi masuk. Yang udah lama itu udah lupa kita. Nah, tapi Allah itu nggak pernah lupa. Allah itu nggak lupa dan malaikat mencatat. Maka boleh jadi hari di mana manusia ingat itu bisa juga karena ingat Allah kembalikan memorinya, boleh jadi karena Allah perlihatkan catatannya, ya kan? Makanya kalau dalam surat tanya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami hidupkan, kami matikan manusia dan kami catat nih wa naktubu ma atharum, apa yang kita lakukan itu dicatat.
Setelah dicatat apa? Disimpan di imami mubin, di catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma bagaimana? Qaddamu. Kami catat apa-apa yang sudah mereka lakukan, wa atharuhum, dan bekas-bekasnya. Wa kulla syai'in, dan semua itu ahsainahu. Kami simpan, kami buat daftarnya ini. Statistiknya ahsa itu namanya statistik hitungan ya. Fi imami mubin, di dalam kitab induk. Jadi nanti setelah hari kiamat itu semua orang akan diingatkan. Bisa juga karena memorinya yang dikembalikan sehingga ingat semua yang kita lakukan. Bisa juga memang Allah perlihatkan catatan amal kita. Makanya di dalam surat Al-Kahfi itu digambarkan orang itu nanti akan sangat heran. Kenapa itu? Karena semua catatan amalnya itu ada. Kata Allah, "Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Baca surat Kahfi malam Jumat itu ada diceritakan bagaimana nanti orang itu ketika melihat catatannya itu heran. Ya Allah, nggak ada sekecil apapun yang pernah saya lakukan kecuali ada dicatat. Baik atau buruk semua dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari di mana orang itu nanti sudah datang hari kiamat kemudian dihidupkan, orang itu semua akan ingat apa yang dia lakukan. Terus wa burrizat, dan ditampakkan, diperlihatkan al-jahimu, neraka jahim atau neraka, liman, kepada orang yara, yang bisa melihat. Ini Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan neraka ini baik kepada orang yang nanti akan menjadi ahli neraka, supaya dikasih tahu bahwa nanti dia akan masuk neraka itu yang sangat menakutkan, maupun kepada orang yang akan menjadi ahli surga. Kalau untuk orang yang mau menjadi ahli neraka, biar dia menunjukkan rasa penyesalannya. Ya Allah, ternyata apa yang selama ini saya nggak percaya ini. Saya dulu diingatkan jangan begini, jangan begitu, karena kamu nanti dosa, kamu masuk neraka. Saya nggak percaya, saya langgar. Sehingga ketika dia ngelihat itu, dia penyesalan yang sebesar-besarnya. Untuk orang yang akan menjadi penghuni neraka. Untuk orang yang akan selamat dari neraka supaya apa? Supaya merasa senang banget. Ya Allah, alhamdulillah, saya sudah berusaha untuk apa? Tidak melakukan hal-hal yang dosa. Ya, seandainya dulu saya itu nggak percaya, saya di sana itu nasibnya. Jadi diperlihatkan ini boleh kepada orang yang memang nanti jadi penghuni neraka supaya begitu menyesal. Untuk orang yang ahli surga supaya apa? Supaya merasa sangat senang. Dalam hadis Bukhari juga diceritakan. Jadi di dalam hadis Bukhari itu riwayat Imam Bukhari, jadi mayit itu setelah ya dikuburkan, dimakamkan, kemudian akan datang dua malaikat, malaikat yang menguji, namanya fitnah kubur, ujian di kubur. Nah, di malaikat ini nanti diuji sama malaikat. Ketika si hamba ini ditanya, siapa Tuhanmu? Dia bisa menjawab. Apa agamamu? Dia bisa menjawab. Apa panduanmu atau kitabmu? Bisa menjawab. Terus diperlihatkan orang laki-laki, sosok seorang laki-laki yang gagah, ganteng, suruh lewat. Terus ditanya, kenalkah kamu sama orang laki-laki ini? Kalau orang beriman dia mengatakan asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Ini saya bersaksi bahwa dia itu Nabi Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Setelah dia menjawab, kemudian si hamba ini diperlihatkan kepadanya neraka. Diperlihatkan neraka sama dia. Udah biar jawabnya benar, tapi diperlihatkan apa? Neraka. Wahai fulan, itu kalau kamu tadi salah jawabnya, gak lulus ujian ini, kamu itu di sana nasibnya kamu.
Supaya apa? Supaya dia merasa, ya Allah, untung banget saya bisa ini, ya kan? Tapi kalau kamu tadi nggak bisa, oh di sana. Tapi karena kamu bisa, masya Allah, Allah sudah ganti. Ini tempatmu di sana. Mau diperlihatkan kepadanya surga. Supaya merasa, ya Allah, senang banget. Karena kalau orang itu langsung diperlihatkan surganya aja, ya mungkin merasa biasa-biasa saja, ya kan? Tapi karena diperlihatkan nerakanya dulu, supaya dia merasa, ya Allah, untung banget saya nih, kan? Ya? Karena biasanya orang itu merasakan nikmatnya sesuatu itu kalau tahu sebaliknya, iya kan? Orang merasa nikmat sehat itu enak karena dia merasain sakit. Kalau nggak pernah sakit, ya biasa aja. Sakit gigi namanya. Pernah sakit gigi? Kalau sakit gigi sakit banget nggak? Sakit banget. Itu baru, aduh ya Allah, ternyata kalau lagi waras tuh, lagi sehat ternyata enak banget gitu. Karena dia merasakan sebaliknya. Ya, Allah juga ingin memperlihatkan kepada hambanya ini yang sudah beriman, yang beramal soleh, yang lulus ujian, itu dilihatkan dulu kepadanya neraka supaya dia merasa betul-betul bersyukur. Alhamdulillah, untung saya ini, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tempatkan kepadanya surga. Disebutkan di sini neraka jahim atau neraka diperlihatkan kepada orang, liman yara, kepada orang yang bisa melihat. Fa amma, maka adapun man, orang poho yang sombong, yang menyombongkan diri, ini adalah gambaran orang kafir. Orang kafir, orang-orang munafik yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang durhaka, ya kan? Adapun orang-orang yang sombong, wa atharo, dan lebih memilih dan lebih mengutamakan. Ithar itu artinya lebih mendahulukan, mengutamakan al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Nah, orang yang sombong maksudnya tidak beriman kepada Allah, ya kan? Kemudian dia lebih mengutamakan dunia, hidup ini dijadikan jadi tujuan, ya? Mencari harta sebanyak-banyaknya untuk jadi tujuan. Maka akhirnya apa? Ini nasibnya orang yang sombong, kemudian lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Apa? Fa innal jahima, maka sungguhnya neraka jahim tadi, neraka itu hiyal ma'wa, itulah jadi tempat tinggalnya. Ya Allah, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti bagaimana? Ya, kita jangan sampai sombong. Sombong dalam artian, ya kan, ada sombong secara perilaku dalam artian akhlaknya tidak bagus, menyombongkan diri, ataupun sombong dalam artian yang lebih secara akidah, ya. Seperti sombongnya orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini orang-orang yang menyombongkan diri dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, maka tempatnya adalah di neraka jahim. Coba kita baca. Fa amma man taha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ai fa amma man takabbara, yaitu orang yang menyombongkan diri, takabur. Wa tajawazal had, dan melampaui batas. Jadi Allah sudah kasih ketentuan dalam hidup ini. Ini yang boleh, ini yang tidak, ini perintah, ini larangan, ini halal, ini haram. Tapi dia nggak peduli, dia sombong, lalu dia melanggar yang sudah ditentukan. Yang diperintahkan malah ditinggalkan, yang dilarang malah dia lakukan. Yang haram dia makan, yang halal dia enggak. Nah, umpamanya ini namanya sombong dan melampaui batas. Wa atharul ladzat dunya, dan lebih mengutamakan kesenangan dunia. Demi dunia dia enggak peduli halal haram, demi jabatan, demi pangkat, demi hal-hal kesenangan dunia, kemudian dia melanggar.
Ini termasuk kategori mendahulukan dunia. Wa syahawatiha, dan syahwatnya dunia. Memang dunia itu sangat menggiurkan ya. Sehingga siapapun itu ya kalau tidak kuat dengan ujian dunia ini bisa terjerumus ya, karena dunia itu sangat menggiurkan. Ala sawabil akhirah, daripada pahala akhirat. Siapa yang sombong lebih mendahulukan syahwatnya dunianya daripada pahala di akhirat, fannaru, maka neraka, maswahu wa mustaqarrahu, jadi tempatnya. Ya, ini intinya siapapun yang sombong lalu dia menjadikan dunia ini sebagai tujuan, sampai akhirnya dia mengalahkan ridho Allah, ketentuan Allah, pahala di akhirat, maka termasuk orang yang nanti kelak nauzubillahi min dzalik menjadi penghuni neraka. Terus bagaimana kita sikapnya kepada dunia? Ya boleh kita nyari dunia, tapi jangan jadikan tujuan. Jangan sampai dunia ini mengalahkan akhirat. Kita boleh bekerja yang rajin, mengumpulkan harta yang banyak, tapi semua itu hanya untuk jadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Mencari kerja, dapat uang untuk menghidupkan keluarga, menghidupi keluarganya, nafkah kepada istri, kepada anak-anak, ya kan, untuk membantu orang-orang yang belajar, menyumbang kepada ahli Al-Quran. Nah, itu boleh banget. Makanya dikatakan ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta itu harta yang baik ada di tangan orang yang baik. Karena kalau harta yang baik ini ada di tangan orang baik, itu akhirnya nanti akan menjadi kemaslahatan. Pasti akan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, yang paling buruk apa? Hartanya harta yang buruk, terus dipakai sama orang-orang yang jahat. Akhirnya untuk berbagai macam kemaksiatan, untuk menghalangi kebaikan, ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini digambarkan siapapun yang menyombongkan diri lalu dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka tempatnya nanti akan di neraka. Tapi sebaliknya, wa amma man khafa, wa amma man, dan adapun orang khafa yang takut, maqama rabbihi, makom Tuhannya, maksudnya takut kepada Allah. Berarti hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, hamba yang senantiasa taat kepada Allah. Wa naha, dan mencegah an nafsa, dirinya atau nafsunya, anil hawa, dari hawa nafsu. Dia sudah beriman, bertakwa kepada Allah, terus tidak memperturutkan hawa nafsunya. Jadi dalam diri manusia itu ada akal, ada nafsu. Biasanya kalau kita itu lebih mendominasi atau kita ini dikuasai oleh nafsu, maka kita celaka. Karena nafsu ini biasanya kalau akalnya kalau nafsunya sudah yang mendominasi, akalnya jadi nggak berfungsi. Makanya disebutkan siapapun yang takut kepada Allah, jadi khafa maqama rabbihi, itu takut kepada makom Rabbnya, maksudnya di sini aja disebutkan ya. Ai wa amma man hadaro, adapun orang yang takut wuqufahu baina yaday rabbih yaumil qiyamah, takut nanti bagaimana dia menghadap atau dipanggil, ya, akan dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa adraka miqdara 'azamatihi, dan mengetahui bagaimana kadar keagungan Allah, kekuasaan Allah. Wa ghalabata jabarutihi, dan bagaimana kekuasaan Allah. Wa jannaba nafsahu, dan menghindarkan dirinya al-wuqu, terjerumus fi maharimihi, dalam perbuatan haram-haram.
Fal jannatu, maka surga itu maswahu, tempatnya, wa qararahu, dan tempat menetapnya. Jadi kebalikan yang tadi. Yang sombong, yang mengutamakan dunia, itu akan menjadi penghuni neraka. Yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, mengagungkan Allah, takut bagaimana nanti ketika dipanggil di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan amalnya, sehingga dia kemudian bisa mengendalikan dirinya, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Kalau yang seperti ini nanti akan menjadi penghuni surga. Karena dikatakan setiap orang itu diberikan nafsu dan diberikan syahwat. Nah, faman ala hawahu ala aqlihi faqad hawa. Siapapun yang nafsunya itu menguasai akalnya, maka dia akan terjerumus, dia akan celaka. Tapi siapa yang faman ala aqlu ala hawahu faqad naja, tapi yang akalnya bisa menguasai hawa nafsunya, dialah yang selamat. Nah, supaya akal kita yang lebih dominan apa? Ya kita diberikan apa? Petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Memang ini sih kalau ngikutin nafsu sih memang pengen ini, tapi Allah udah kasih tahu ini nggak boleh. Ini yang boleh gitu ya. Jadi itu nanti akan ada ujian. Nah, ujian bagaimana kita menghadapi dalam hidup ini. Ada larangan-larangan yang kadang sangat menggiurkan, ada perintah-perintah yang kadang berat. Tetapi ketika orang itu bisa mengendalikan nafsunya, dia menggunakan agama, menggunakan akal, nah, maka dia akan selamat. Jadi intinya di sini digambarkan nanti ketika terjadi hari kiamat yang mengenai semua manusia, mengenai semua alam ini, lalu manusia dibangkitkan, lalu diadili sama Allah. Siapa di antara mereka yang termasuk orang-orang yang beruntung ya, karena waktu di dunianya itu dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mendapatkan catatan amalnya, ternyata catatannya bagus-bagus ya kan. Nah, kalau dalam surat apa? Surat Al-Insyiqaq itu ada apa? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima catatannya dengan tangan kanannya, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ada memang salah-salahnya manusia, banyak dosanya. Catatannya banyak juga, banyak salah. Tapi masih banyak yang baiknya. Sehingga apa? Yuhasabu hisaban yasira. Lalu periksa tapi ya udahlah, udah dimaafkan. Nah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Tapi orang yang diberikan catatannya karena saking malunya, mungkin gak ada kebaikannya atau kebaikan sedikit sekali, sehingga dia malu, dia terima wara'a dhahri, gak berani ngelihat. Dia ambil dari sambil berpaling, diambil dari belakang. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan teriak menjerit menyesal ya. Wa yasla sa'ira, karena dia nanti akan masuk neraka sa'ir. Ya ini. Jadi orang-orang yang baik nanti akan masuk surga, orang-orang yang jahat masuk neraka. Kita lanjutkan. Ini paragrafnya, paragraf penutup ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, mereka siapa di sini? Orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari kiamat. Ini karena memang pokok persoalannya itu percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat. Orang percaya kepada Allah, dia itu merasa punya Tuhan, dia hamba, dia punya kewajiban, diperintah sama Allah. Terus dia yakin kalau nanti dia melakukan perintahnya, nanti di hari kiamat dia akan bernasib baik ya. Kemudian mendapat balasan yang baik. Kalau dia nggak percaya, kalau dia nggak mengikuti perintahnya, dia akan masuk neraka. Nah, persoalannya ini orang nggak percaya kepada hari kiamat. Dikiranya hidup ini ya udah
hidup ini dikiranya berakhir dengan mati. Kalau sudah mati ya sudah selesai, dikiranya seperti itu. Sehingga nggak ada motivasi untuk melakukan amal soleh, nggak ada rem atau penghalang supaya dia tidak melakukan kejahatan. Jadi yang membuat kita ini soleh, soleha, mau ngaji, mau sholat, mau melakukan kebaikan itu karena kita yakin semua yang kita lakukan itu nanti akan kita terima balasannya, ya kan? Kenapa sih kita nggak mau zalimi orang, nggak mau bohong, nggak mau melakukan hal-hal yang menyusahkan orang? Karena kita tahu semua yang kita lakukan itu nanti akan dibalas dengan keburukan. Persoalannya orang kafir ini nggak percaya itu, kan repot. Orang nggak percaya bahwa nanti setelah mati akan ada balasan itu, ya kan nggak ada lagi pendorong untuk melakukan amal soleh, nggak ada pengerem untuk melakukan kejahatan juga nggak ada. Yang ada hanya ya sarana keduniaan aja. Jadi mereka itu Tuhannya dunia, nggak mau melanggar karena nanti kena CCTV, kemudian nanti dipasang CCTV, kemudian apa? Nanti kena sanksi, ya kan? Nah kan begitu kan? Kalau orang melanggar karena yang takutnya hanya urusan dunia, ya nanti kalau kenain denda saya gitu aja. Maka ketika merasa aman, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang ngasih denda, ya sudah. Ya. Makanya ada anekdot itu kalau orang melanggar polisi itu kan, melanggar lalu lintas, ditanya kenapa kamu melanggar? Maaf pak, saya nggak ngelihat bapak gitu. Ya kan, gitu. Jadi ditanya itu kamu kenapa, itu ada lampu merah, kenapa kamu nyebrang aja gitu? Maaf pak, saya nggak ngelihat bapak gitu. Jadi bukan takut kepada lampu merahnya, tapi takut kepada polisi. Harusnya kita kan juga gitu, melakukan amal soleh itu bukan karena motivasi orang supaya dipuji, bukan. Kita semua itu ingin mendapatkan balasan dari Allah. Kalau kita meninggalkan keburukan juga bukan karena takut malu dan sebagainya, tapi kita lebih malu kepada Allah nanti. Nah persoalannya orang yang nggak beriman ini nggak percaya hari kiamat. Makanya dakwah Nabi Muhammad SAW itu di awal-awal itu selama 13 tahun itu hanya mendakwahkan ini bagaimana sih supaya orang itu percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat. Karena kalau sudah percaya Allah pada hari kiamat itu sebenarnya udah relatif aman orang itu. Jadi akan menjadi motivasi melakukan kebaikan, akan menjadi penghalang melakukan kejahatan. Itu beriman kepada Allah, kepada hari kiamat. Makanya di sini kita akan dikaji terus nih. Di surat-surat Makkiyah itu banyak tentang bagaimana itu menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi mereka karena nggak percaya, lalu mereka gimana? Bilang kepada Muhammad, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya, ngomong apa? Kapan itu hari kiamat gitu? Bertanya sambil ngeledek. Ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan itu terjadi? Kalau ngomong mungkin kayak gitu, diledekin gitu. Kalian kalau berdosa nanti kamu masuk neraka. Kalau kalian nggak beriman kamu akan masuk neraka. Gitu kasih tahu kayak gitu, mereka ngeledek. Ngomong mana hari kiamat? Udah kalau memang ada hari kiamat cepet datangin gitu, ngelawan. Dikasih tahu kamu baik, nanti kamu akan dapat surga, Allah muliakan, kasih ini. Kamu kosong, nggak ada. Jadi mereka hanya percaya dengan kehidupan yang ada sekarang ini. Nah makanya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, anis sa'ati, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan itu terjadinya. Jadi mereka bertanya, ayas'aluka, yaitu dia bertanya kepadamu wahai ayyuhar rasul, Nabi Muhammad, haula'il mukadzibun, orang-orang yang mendustakan itu, yang enggak percaya kepada kamu, bertanya bil ba'si, kapan itu terjadinya hari kiamat, yang nanti pada hari itu orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Jadi mereka, kapan itu? Kamu bilang nanti akan orang yang kalau udah kiamat akan dihidupkan kembali, akan mendapatkan balasan, kapan itu? Jadi
bertanya-tanya dalam pertanyaan yang menghina karena mereka tidak percaya. Sampai disebutkan bahwa Nabi Muhammad karena ditanya seperti itu, Nabi Muhammad itu kepengen ngasih tahu jawabannya gitu loh. Tapi memang masalah hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi Nabi Muhammad itu sudah ingin sekali mengulang-ulang pertanyaan orang kafir ini. Disebutkan orang kafir itu sering tanya, Allah Muhammad bilang ada kiamat, kapan kiamat? Kalau mau ada, ayo cepetan. Aduh, mana buktinya? Jadi Nabi Muhammad itu karena ditanya kayak gitu terus, Nabi Muhammad sampai kepengen banget bisa menjawab. Tapi Allah nggak menghendaki. Sampai ketika ada hadis tentang Islam, iman, ihsan, ya kan? Malaikat Jibril dalam bentuk orang yang Nabi Muhammad sedang dengan para sahabat. Lalu datang seseorang yang pakai pakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada orang yang kenal, terus nggak ada tahu juga dari mana datangnya. Tiba-tiba udah di situ di dekat Nabi Muhammad, lalu merapat mendekati Nabi Muhammad bertanya, apa itu Islam? Terus dijawab Nabi Muhammad SAW. Apa itu iman? Dijawab sama Muhammad SAW. Apa itu ihsan? Dijawab Nabi Muhammad. Setiap setelah dijawab, dia selalu bilang, "Shadaqta, benar engkau wahai Nabi Muhammad." Sudah bertanya tapi dijawab, dia malah membenarkan. Terus yang keempat bertanya, "Mata sa'ah?" Pertanyaan Islam dijawab, pertanyaan iman dijawab, pertanyaan ihsan dijawab. Tapi pas pertanyaan yang keempat, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Apa jawab Nabi Muhammad? Kata beliau, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Allah nggak ngasih tahu kapan hari kiamat, karena nggak ada orang satupun yang dikasih tahu kapan terjadinya hari kiamat. Lalu orang laki-laki tadi yang berpakaian putih, berambut hitam bertanya, apa itu tanda-tandanya? Nah, Nabi Muhammad menyebutkan tanda-tandanya, dikatakan antalidal amatu rabbataha. Nanti kalau ada seorang budak wanita itu melahirkan tuannya, itu bentuk kinayah. Ada kalau sudah dekat hari kiamat itu, nanti anak ini sudah begitu durhaka kepada ibunya, ya, sampai digambarkan seorang budak wanita melahirkan tuannya. Jadi budak lahir, nanti tuannya itu jadi majikannya gitu, gambarkan seperti itu. Yang kedua, apabila nanti kau dapati orang di kampung yang nggak pakai sandal, nggak pakai baju, tinggal di pedalaman itu sudah berlomba-lomba membuat bangunan yang begitu tinggi, begitu indah. Ini kinayah bahwa nanti dunia itu akan dibuka. Nah, nanti kalau semua orang sudah dikasih dunia itu sepuas-puasnya, itu tandanya sudah dekat hari kiamat. Orang ibu sudah tidak dimuliakan lagi, tidak dihormati sama anak. Dunia sudah dibuka kepada semua orang di kampung-kampung pun. Nah, itu tandanya sudah dekat hari kiamat. Itu yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang laki-laki itu. Artinya nggak ada orang yang tahu kapan hari kiamat. Makanya sampai kapanpun kalau ada orang ngaku-ngaku kapan hari kiamat terjadi, dia tahu, pasti itu bohong. Dulu waktu saya kecil masih ingat itu ada satu sekte, saya juga nggak tahu apa namanya sekte apa itu. Jadi sekte ini dengan pimpinannya itu meyakini bahwa hari kiamat itu akan terjadi hari ini, jam sekian, tanggal sekian, itu udah kasih tahu. Dan yang musibahnya itu pimpinan sektenya itu dengan anggotanya itu begitu percaya. Si ketuanya juga percaya banget, semua anggotanya juga percaya banget. Sampai akhirnya apa? Semua harta-hartanya sudah dia berikan. Rumahnya apa sudah ada yang dijualin. Pokoknya sudah, karena dia yakin sekali bahwa benar kata-kata si pimpinannya itu. Mereka berkumpul di satu tempat sambil doa-doa gitu. Nanti ini tinggal semenit lagi, tinggal 1 jam lagi. Udah takut banget. Tinggal 25 menit lagi, tinggal 5 menit lagi. Sampai akhirnya nggak ada apa-apa, ya kan? Akhirnya itu pimpinan sektenya itu dilaporkan, ya, sama karena ini dianggap penipuan sama semua anggotanya. Karena dia terlanjur semua barang-barangnya, semua kekayaannya sudah diinfakkan.
Nah itu kalau ada kayak gitu kita jangan percaya, karena nggak ada siapapun yang Allah kasih tahu. Nabi Muhammad saja yang sudah didesak ini sama orang-orang kafir, dihina-hina. Ayo kalau memang benar ada kiamat, ayo kapan? Buktikan. Kalau belum percepat aja, gitu kan? Tapi Muhammad pengen jawab banget tapi nggak dikasih tahu. Makanya dia juga ditegur, bukan ditegur, diingatkan sama Allah, dikasih tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fima anta min dzikraha." Fima anta, untuk apa kamu min dzikraha, menyebutkan hari kiamat? Kamu nggak bisa karena kamu adalah sebagai makhluk. Ini masalah hari kiamat itu apa? Urusan Allah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya ketika orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad kepengin banget juga bisa menjawab, Allah nggak kasih tahu. Tapi Allah ingatkan, fima anta min dzikraha. Fima, untuk apa? Anta, wahai engkau wahai Nabi Muhammad, min dzikraha, menyebutkan hari kiamat. Udah kalian kasih tahu bahwa akan ada hari kiamat, kalian perintahkan ini selesai. Kamu perkara mereka percaya ya silakan, nggak percaya juga silakan. Justru di situ tingkat ujiannya. Kalau yang percaya beruntunglah ya. Yang nggak percaya biarin dia, karena Allah sudah siapkan juga. Ada Allah siapkan surga, Allah siapkan neraka. Jadi Nabi Muhammad ya udah, kalau memang mereka nggak percaya sudah, kamu sana sudah, kamu nggak usah memaksakan kamu menjawab. Karena apa? Karena urusan hari kiamat itu memang urusan Allah. Makanya kata Allah, fima anta min dzikraha, nggak usah kamu sebutkan. Untuk apa kamu menyebutkannya? Ila rabbiha muntaha. Ila rabbiha, kepada Rabbnya, kepada penguasa hari kiamat, muntaha. Itu penyelesaiannya itu ada di Allah. Jadi bukan di makhluk. Nabi sekelas Nabi, malaikat saja nggak tahu, apalagi sekedar pimpinan sekte, pimpinan orang ya, bener itu kan. Jadi udah nggak ada lagi sekarang. Mungkin sudah ditangkepin itu dulu itu. Jadi ini disebutkan bahwa urusan hari kiamat, kenapa mesti kamu harus menyebutkan? Nggak usah. Karena apa? Karena urusan hari kiamat itu ada di sisi Allah. Ila rabbiha, ila rabbika, kepada Rabb kamu, kepada Allah, muntahaha, yaitu penyelesaian ujungnya. Yang menguasai kapan terjadi hari kiamat itu hanya Allah. Innama anta, kamu hanya, yaitu Nabi Muhammad, engkau wahai Nabi Muhammad, anta mungzir, yang memberi peringatan, man, kepada orang, yakhshaha, yang takut kepada hari kiamat. Kamu hanya menjadi peringatan saja, memberikan peringatan kepada orang yang mau percaya. Kamu nggak usah ambil pusing kalau mereka nggak percaya. Ya silakan, percaya juga alhamdulillah ya. Artinya wa ma arsalnaka illa wa ma alaina illa al balahul mubin. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan, udah dijelaskan sebaik-baiknya, dengan cara yang sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya. Kalau mereka terima, alhamdulillah, mereka akan menjadi orang beriman. Karena katakan innama anta mungzirun, engkau hanya memberi peringatan, man yakhshaha, kepada orang yang takut, orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman ya sudah, nggak usah pedulikan. Walaupun mereka bertanya sambil ngejek-ngejek, ya sudah, biarin aja. Ka'annahum, seolah-olah mereka, yauma yarawnaha, ketika melihat hari kiamat, lam yalbathu, mereka tidak hidup, tidak diam, illa asyiyatan, kecuali sore hari, au duhaha, atau pagi harinya. Jadi ketika orang itu nanti datang hari kiamat itu, hidup itu begitu singkat ya. Kehidupan ini memang begitu pendeknya ya, begitu singkatnya, seolah-olah mereka tidak hidup kecuali hanya pagi atau sore. Ya memang hidup kita itu kan sebetulnya hanya 3 hari. Betul nggak? Hidup kita hanya 3 hari. Yang kemarin
Yang sudah lalu kita nggak pernah akan ngulang lagi, ya kan? Sama hari ini kita rasakan, tapi juga akan segera selesai. Habis itu nggak akan ulang lagi. Terus besok kita tidak tahu. Jadi sebenarnya hidup tuh pendek. Kemarin, hari ini sama besok. Makanya kalau dalam agama Islam itu, orang itu kalau pengen bahagia itu mudah sekali. Siapa yang di pagi hari dia badannya pikirannya tenang, kemudian badannya sehat, kemudian ada persediaan untuk keperluan hari itu, sudah. Kata Rasulullah SAW, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa yang di pagi hari aman, pikirannya tenang, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, pada hari itu dia punya untuk persediaan hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya bihazafiriya, maka orang ini seolah-olah sudah dikasih dunia. Ya karena dunia itu hanya 3 hari aja, kemarin, hari ini sama besok. Jadi kita Masya Allah ya, mudah-mudahan waktu yang pendek ini bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Jadi kita cukupkan ngajinya sampai akhir surat An-Nazi'at. Insya Allah bisa kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya surat Abasa ya. Apa ada yang mau ditambahkan atau dianggap sudah paham semua, pinter semua, tidak ada yang bertanya lagi, sudah paham semua? Oh, cukup? Cukup ya? Alhamdulillah kita sudah bersama-sama tadi mengamalkan amalan yang sangat Allah cintai tadi ya, membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi kebaikan untuk kita semua dan khususnya juga untuk kedua orang tua kita ya. Mudah-mudahan orang tua kita dikenakan mahkota yang begitu indah, perhiasan yang begitu indah karena kebaikan kita yang selalu berusaha untuk membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca baca doa dulu aja. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi